Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu bersama bahasa, bersatu bersama sastra karena kita Indonesia. Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa dan sastra Indonesia bersama Budwi. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, Ibu ingatkan, jangan sampai lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Langkah ini sebagai salah satu usaha nyata peran serta kita dalam mencegah penularan COVID-19. Marilah pembelajaran kali ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pembelajaran pada kesempatan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kita. Anak-anak, bagaimana materi yang telah lalu? Kita telah mempelajari bersama tentang teks artikel. Semoga sudah kalian pahami dan dapat memberikan manfaat bagi kita. Untuk pertemuan saat ini, kita akan mempelajari materi baru. Tetapi, Ibu ingatkan terlebih dahulu, presensi. Silahkan untuk presensi di e-learning madrasah. Anak-anak, silakan untuk melakukan presensi dengan membuka e-learning madrasah yang sudah kalian dapatkan kodenya. Nanti akan Ibu rekap kehadiran kalian dan data akan Ibu masukkan ke dalam jurnal madrasah. Sekali lagi, bagi yang belum presensi, mohon untuk segera presensi. Anak-anak, setelah kalian melakukan presensi, silahkan video yang akan Ibu tampilkan berikut, kalian simak dengan baik-baik dan pahami isinya. Cernalah apa yang disampaikan di dalam video tersebut, agar kalian dengan mudah dapat memahami materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Denvi Riza Fakhruzi dari SMA Negeri 5 Bandung. Karya sastra yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah sebuah karya sastra yang diciptakan oleh seorang sastrawan yang cukup terkenal di Indonesia. Ia adalah Denny Januar Ali. Kali ini, karyanya yang akan saya kritisi adalah karyanya yang bertajuk religi dengan judul Jiwa yang Berzikir. Pada karyanya tersebut, Denny Januar Ali menggambarkan dirinya sebagai seorang pengembara yang sedang melakukan perjalanan spiritual yang panjang dan penuh makna selama 30 hari bulan Ramadan. Gaya pembahasaan yang tinggi dengan pengimajinasian yang luar biasa membuat tulisan dari Denny Januar Ali ini terkesan profesional dan hidup, sehingga rangkaian-rangkaian peristiwa yang digambarkan secara deskriptif dalam karyanya tersebut dapat kita rasakan juga, seolah-olah kita sebagai seorang pembaca merasakan apa yang diceritakan oleh Denny Januar Ali dalam karyanya tersebut. Puisi karya Denny JA pada sahur hari ke-12 yang berjudul Akan Bubarkah Negaraku. Walaupun bait-bait dalam puisi ini terkesan pendek dan tidak terlalu panjang, namun makna yang ingin Denny JA sampaikan pada puisi ini tetap terasa dalam eksistensinya. Puisi ini dibalut oleh penggunaan bahasa yang tidak terlalu sulit untuk dimengerti, tetapi sepertinya penulis lebih memfokuskan penulisan puisi ini dengan pemilihan kata atau diksi yang memiliki jiwa di dalamnya. Hal ini membuktikan bahwa puisi yang baik tidak melulu dilihat dari kuantitas bait yang dimilikinya, tetapi puisi-puisi singkat pun tetap dapat memberikan pesan-pesan yang menarik dan dalam apabila penggunaan atau pemilihan katanya tepat dalam puisi tersebut. Dewasa ini negara kita dihadirkan sebuah cobaan berupa guncangan politik yang hebat di antara dua unsur masyarakat, yaitu rakyat dan pemerintah. Rakyat menuntut apa yang menjadi hak dan keinginan mereka, sementara pemerintah bersikukuh bahwa apa yang mereka lakukan adalah yang terbaik untuk bangsa. Hal ini sangatlah berbahaya karena mengancam kesatuan dan keutuhan bangsa yang telah dibangun sejak dulu kala. Seperti yang disampaikan oleh Denny Januar Ali pada bagian akhir puisi ini. Ya Tuhan, jangan bubarkan ini negara. Jasadku, sukmaku, cintaku sepenuhnya berdiam di sana.
Secara keseluruhan, memang puisi-puisi esai dalam buku Jiwa yang Berzikir karya Denija ini sangatlah menarik dan direkomendasikan untuk dibaca. Ada beberapa pemaknaan-pemaknaan baru yang dapat kita dapatkan setelah menganalisis puisi dalam buku ini. Ya, anak-anak, Ibu harap kalian sudah menyimak tayangan video tadi. Menarik bukan? Apa yang terlintas di benak kalian berkaitan dengan isi tayangan dari video tadi? Ya, benar. Tentang kritik terhadap sebuah karya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengambil materi pokok kritik dan esai. Apa yang terlintas pada benak kalian tentang kritik dan esai? Semoga kalian tidak berpikir bahwa kritik adalah celaan. Bukan. Kritik adalah sebuah penilaian terhadap karya sastra dengan meletakkan dasar analisis yang mendalam dengan melihat kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut. Jadi tidak semata-mata hanya mengungkapkan kekurangan dari karya itu. Lantas apa yang dimaksud dengan esai? Esai adalah pernyataan atau sebuah karya yang mengungkapkan cara pandang seseorang terhadap persoalan, objek, atau peristiwa. Nah, anak-anak, materi pokok kita tadi, yaitu kritik dan esai, akan kita pelajari secara bertahap. Pada kesempatan ini akan kita pelajari terlebih dahulu materi kebahasaannya. Silahkan simak penjelasan berikut. Nah, dari mana KD atau kompetensi dasar materi itu? KD, materi kita pada kesempatan ini 3.6, menganalisis sistematika dan kebahasaan, kritik dan esai. 4.6, mengonstruksi sebuah kritik dan esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Melalui pembelajaran daring, peserta didik dapat menganalisis teks kritik dan esai dari kebahasaan dengan benar dan teliti. Ada beberapa kaidah bahasa yang sering kita temukan di dalam teks kritik dan esai. Berikut akan Ibu jelaskan secara berturutan. Konjungsi koordinatif, kata yang menghubungkan antara dua kata, frase, klausa, atau kalimat yang mempunyai makna sama atau sederajat, contoh, dan, atau, sedangkan, tetapi. Konjungsi subordinatif, kata yang menghubungkan dua klausa atau kalimat yang tidak sederajat sehingga keduanya saling terikat satu sama lain, contoh, agar, supaya, ketika, bahwa, dan lain-lain. Nomina dasar, kata yang secara konkret menunjukkan identitas suatu benda dan sudah tidak dapat diuraikan lagi. Contoh, meja, kursi, radio, buku, dan masih banyak lagi. Nomina turunan, kata benda yang diturunkan melalui afiksasi, reduplikasi, dan kompositum. Contoh, catatan, gorengan, makanan, buku-buku, dedaunan, meja hijau, buah tangan. Kata kerja aktif, jenis kata yang subjeknya berperan atau memiliki posisi sebagai pelaku, biasanya menggunakan imbuhan me atau ber.
verba mental, kata kerja yang menerapkan persepsi, misal melihat, merasakan, afeksi, suka, khawatir, kognisi, berpikir, mengerti. Kata kerja pasif, jenis kata kerja yang subjeknya memiliki posisi sebagai korban atau pihak yang dikenai pekerjaan dari kata yang disebutkan dan menggunakan imbuhan ter atau di. Kalimat majemuk, kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih yang digabungkan menggunakan kata penghubung atau konjungsi dan terdapat perluasan kalimat inti. Pernyataan persuasif, pernyataan yang digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Kata baku, ragam bahasa yang cara penulisan maupun pengucapannya mengikuti kaidah-kaidah standar. Kata denotatif, suatu pengertian yang dikandung oleh suatu kata secara objektif. Kaidah bahasa yang dapat kita temukan di dalam sebuah teks kritik atau esai. 1. Konjungsi, koordinatif dan subordinatif. 2. Nomina dasar dan nomina turunan. 3. Kata kerja aktif dan pasif. 4. Verba mental. 5. Pernyataan persuasif. 6. Kalimat majemuk. 7. Kata baku. 8. Kata denotatif. Anak-anak, untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang telah disajikan tadi, maka silakan untuk mengerjakan tugas keterampilan. 1. Carilah sebuah teks kritik atau esai. 2. Analisislah teks tersebut dari segi kebahasaannya. 3. Kirimkan hasil pekerjaan kalian ke email yang telah ditentukan dan akan di-share di WhatsApp kelas kalian. Ya, anak-anak, Ibu akan menyampaikan nilai tugas yang telah Ibu berikan pada kesempatan yang lalu dengan materi analisis teks artikel. Dengan jumlah 31 siswa dari kelas ini, sejumlah 28 siswa telah mengirimkan tugas. Sisanya 3 siswa belum mengirimkan tugas. Tuntas, ada 26 siswa atau sekitar 92,85%. Belum tuntas, 2 siswa sekitar 7,15%. Oleh karena itu, Ibu berharap untuk yang belum mengirimkan tugas, segera mengirimkan tugas susulan. Kemudian, yang sudah tuntas maupun yang belum tuntas, silakan untuk mengerjakan tugas pengayaan dan tugas remedi. Baik tugas untuk pengayaan, remedi, kemudian yang susulan, semua link tugasnya telah Ibu berikan di WA grup kelas kalian masing-masing. Mohon dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Materi pembelajaran berikutnya mengonstruksi teks kritik dan esai. Silakan kalian mempelajari materi tersebut terlebih dahulu. Anak-anak, demikian pembelajaran kita tentang kebahasaan dalam teks kritik dan esai. Semoga menarik dan menyenangkan. Jangan lupa untuk minggu depan persiapkan materi yang sudah disampaikan tadi. Juga tugasnya harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ibu berpesan, dimanapun kalian berada,
protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan. Ya, marilah pembelajaran pada kesempatan ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bertemu kembali dengan Bu Dwi pada pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.